Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki sejumlah peninggalan sejarah yang beragam. Salah satunya yang dapat terlihat dengan jelas adalah bangunan-bangunan bersejarah yang masih tampak hingga saat ini di sepanjang kawasan Kesawan. Bangunan-bangunan tersebut telah mengukir dan memiliki sejarahnya masing-masing, sehingga dapat mendukung perkembangan kota Medan sendiri. Salah satu bangunan bersejarah tersebut adalah restoran Tip Top yang berdiri pada tahun 1929. Restoran ini pada awalnya bernama Jangki, sesuai nama pemiliknya, dan pada saat itu berada di Jalan Pandu Medan. Setelah beberapa waktu, restoran ini pindah ke Kesawan pada tahun 1934 dan bernama Tip Top. Perubahan nama restoran dilakukan untuk menarik pelanggan dan memunculkan kesan elegan serta mewah yang dapat menarik pengunjung kalangan Belanda yang pada masa itu banyak berdiam di wilayah kota Medan. Pengunjung yang datang ke restoran ini biasanya orang Belanda yang bekerja di perkebunan atau kantor pemerintah, biasanya datang untuk makan pagi atau menikmati kopi pada sore hari. Mereka sangat tergila-gila akan kopi robusta lokal dari Sidikalang yang beraroma harum dari dapur Tip Top. Terkenal dengan kue-kue olahan sendiri yang masih menggunakan oven batu sebagai pemangangnya sejak tahun 1934. Akan mewawancarai yang mempunyai restoran. Sekarang saya sudah bersama narasumbernya, jadi saya sedikit ingin mengetahui sejarah Tip Top itu awalnya berdiri ya, waktu berdirinya yang namanya Pak Yangki ya. Pak Yangki itu membuat satu toko di Jalan Pandu tahun 1929. Itu ada fotonya, kalau kamu lihat di sebelah sana ya. Itu ada fotonya. Itu pertama kali beliau bangun, dia punya toko di Jalan Pandu ya. Nah, dengan pertama kali dia pakai nama dia sendiri, Jangki ya, tahun 29. Tapi pada saat itu dia hanya buka untuk bakery saja ya. Baru tahun 1934 Pak Yangki itu pindahkan tokonya ke Jalan Kesawan ya. Ini dulu namanya Jalan Kesawan. Di tahun 34
dia pindahkan kemari, jadi namanya dia ubah menjadi TikTok ya. Nah, TikTok dimana di sini dilengkapi ya, ada bakery, ada restoran dengan menu western, Chinese food, Indonesian food, dan juga ada homemade ice cream ya. Jadi di sini sudah lebih lengkap. Tahun 1934, dan itulah kita makanya dengan nama TikTok ya. Tapi pada tahun 1942 waktu zaman Jepang, nama TikTok dilarang sama Jepang ya, karena kebarat-baratan. Jadi Pak Yongki mengubah dia punya nama menjadi Yangki ya, sampai tahun 45. Setelah merdeka, Pak Yongki ubah lagi kembali menjadi TikTok sampai sekarang. Coba sedikit tentang awal bangunan ini, maksudnya sejak kapan dibangun? Kalau pembangunannya saya nggak tahu persis tahun berapa, tapi tahun 1920-an itu sudah ada dia punya foto dokumentasi. Yang kamu lihat di sana itu adalah foto tahun 1920 wilayah Kesawan. Nah, kalau kamu lihat di situ ada bangunan dengan 4 tombak di atas, itu adalah bangunan TikTok ya. Tapi pada saat itu bangunan ini masih dipakai oleh Kongsi Dagang Cina ya. Dipakai Kongsi Dagang Cina. Jadi tahun 1920 bangunan itu sudah ada ya, seperti yang ada di foto tersebut ya. Baru tahun 34 baru dipakai sama TikTok. Perubahannya ada. Kalau kamu lihat nanti dari depan, itu di bangunan tersebut ada 4 pilar ya, di bagian depan ujung, tengahnya ada 2, ujung kiri lagi ada 1. Nah itu sekarang setelah menjadi restoran, 2 pilar di tengah ini hilangkan. Itu supaya dia punya, ya memang kalau ada pilar 2 di tengah itu kan pemandangannya jelek ya. Lebih baik sekarang kan dia terbuka ya, seperti itu. Mungkin ada maksudnya kayak simbol dari warna atau bangunannya gitu kan? Kalau warna masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi ya kita berusaha supaya nuansanya tidak berubah ya, dari dulu sampai sekarang. Seperti kayak lantai ini masih asli ya. Nah, kalau kayak lantai di luar. Kalau makanan, nah, kalau bakery itu seperti kamu lihat ya, ini masih menggunakan tungku batu dari zaman Belanda ya. Dia menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakunya. Nah, itu masih kita pakai sampai sekarang ya. Nah, untuk restoran itu menunya ya menu-menu zaman Belanda dulu ya, seperti steak, nasi goreng, bitter balen, wheat hitam, itu menu zaman Belanda yang masih kita pertahankan sampai sekarang ya. Dan juga tentunya es krim. Kalau untuk di es krim itu ada yang spesial ya, itu namanya selangrum. Kalau orang sekarang tahunya namanya whipped cream. Nah, bagi yang suka es krim dia tahu itu whipped cream ya. Nah, tapi TikTok tidak menggunakan itu. Kita masih menggunakan yang zaman Belanda dulu namanya selangrum. Jadi mesinnya pun masih mesin zaman Belanda dulu yang kita pakai. Jadi jadinya kita rasanya nggak beda. Sama yang seperti dulu ya. Ada maksudnya perubahan ke rasanya ini juga, bumbunya ditambah. Ya, kita justru kita pertahankan ya, supaya kita rasanya tidak berubah. Dan juga ya. Tadi sih Pak, yang lantai yang ada di sini ada berapa lantai ya Pak? Nah, ini bangunan 2 lantai ya. Bagian untuk
pertahankan seperti tungku ya, untuk bakery itu kita masih gunakan ya. Juga untuk makanan seperti menu-menu dari zaman Belanda itu tetap kita pertahankan ya. Misalkan seperti steak atau apa itu masih menggunakan saus dari zaman Belanda dulu, jadi kita tidak mengubahnya sama. Juga untuk es krim juga demikian, es krimnya juga masih menggunakan sarungnya dari zaman Belanda juga. Jadi ya memang cara produksinya apa sama rasanya kita bisa pertahankan supaya kita rasanya tidak berubah. Pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Secara umum yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya. Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya. Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Kalau dari luar bisa dilihat seperti inilah bentuk dan gambaran restoran TikTok. Begitu sangat indah bangunannya yang seakan kita dibawa seperti ke dalam Belanda dulu. Keberadaan bangunan bersejarah juga sebagai suatu bentuk upaya mengenal lebih dekat bukti peninggalan dan dapat dikembangkan dalam bentuk wisata sejarah. Setiap situs sejarah dapat dikembangkan menjadi potensi wisata dengan terlebih dahulu melengkapi setiap lokasi dengan fasilitas standar sesuai dengan tujuan wisata sejarah, dan juga untuk mengetahui wisata sejarah sebagai bentuk kegiatan apabila seorang atau sekelompok individu melakukan perjalanan ke suatu tempat yang berhubungan dengan berbagai macam tempat yang mendukung untuk mendapatkan sejarah atau asal-muasal suatu objek. Namun, tidak semua tempat dapat dijadikan daerah tujuan wisata sejarah karena diperlakukan adanya kriteria tertentu agar suatu wilayah dapat menjadi daerah tujuan wisata sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskripsi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesawan sebagai suatu objek wisata sejarah yang memiliki andil dalam dunia
kepariwisataan Kota Medan yang selama ini terus berkembang dan masih sering dikunjungi oleh wisatawan baik daerah maupun internasional. Tanpa menganggap itu sebagai perbedaan dan suatu keistimewaan dari objek-objek wisata sejarah lainnya hingga dapat menjadi suatu konflik, melainkan sebagai suatu keragaman tentang bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Bisa kita lihat makanan seperti steak, sayuran, dan minuman bir yang sedang dinikmati. Keberadaan bangunan bersejarah juga sebagai suatu bentuk upaya mengenal lebih dekat bukti peninggalan dan dapat dikembangkan dalam bentuk wisata sejarah. Setiap situs sejarah dapat dikembangkan menjadi potensi wisata dengan terlebih dahulu melengkapi setiap lokasi dengan fasilitas standar sesuai dengan tujuan wisata sejarah. Dalam meneliti tentang restoran Tip Top di kawasan Kesawan sebagai suatu objek wisata sejarah yang memiliki andil dalam dunia kepariwisataan Kota Medan yang selama ini terus berkembang dan masih sering dikunjungi oleh wisatawan baik daerah maupun internasional. Tanpa menganggap itu sebagai perbedaan dan suatu keistimewaan dari objek-objek wisata sejarah lainnya hingga dapat menjadi suatu konflik, melainkan sebagai suatu keragaman tentang bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Dalam hal mendeskripsikan tentang restoran Tip Top di kawasan Kesawan Medan saat sekarang ini, maka dilakukan penelitian lapangan sebagai suatu upaya untuk memperoleh data primer. Selain itu diperlukan juga penelitian dari berbagai sumber kepustakaan sebagai upaya untuk memperoleh data sekunder. Pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya, dan juga mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain.